Puasa Ramadan. Oke, kita semua tahu lah ya, intinya menahan lapar dan dahaga. Tapi pernah kepikiran nggak kalau ada makna yang jauh lebih dalam? Sebuah rahasia yang tersembunyi di dalam pilihan kata yang digunakan di Al-Quran. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari ayat ini. Ini adalah titik start sekaligus garis finish kita. Coba perhatikan kata terakhirnya, bertakwa. Nah, itulah tujuannya. Semua yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana puasa itu dirancang untuk membawa kita ke titik itu. Sebelum kita bedah lebih dalam soal puasanya, kita perlu paham dulu nih panggungnya. Soalnya, beribadah di bulan Ramadan itu kayak dapat bonus spiritual yang berlapis-lapis. Ada 3 kemuliaan khusus yang bikin bulan ini jadi istimewa banget. Jadi, coba deh bayangin kombinasinya. Kita beribadah di hari Jumat, yang merupakan hari terbaik dalam seminggu. Terus kita melakukannya di bulan Ramadan, bulan terbaik dalam setahun. Dan lokasinya di masjid, tempat terbaik di muka bumi. 3 lapis kemuliaan ini ketemu jadi satu, melipat gandakan nilai setiap amalan kita. Keren banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Ternyata, Al-Quran itu pakai 2 kata yang berbeda loh untuk puasa, dan justru di dalam perbedaan yang kelihatannya kecil ini, tersimpan petunjuk besar tentang apa itu puasa yang sesungguhnya. Jadi, waktu Al-Quran memerintahkan kita puasa Ramadan, kata yang dipilih itu asyam, bukan kata yang lain. Ini kan jadi bikin kita penasaran ya, apa sih sebetulnya arti asyam ini? Apa yang bikin dia begitu spesial? Ini dia nih, 2 istilah kuncinya, asyam dan sauman. Kalau dilihat sekilas, ya dua-duanya artinya menahan diri. Tapi kalau kita gali lebih dalam, maknanya itu beda jauh. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, inilah asyam, jenis puasa yang diperintahkan di bulan Ramadan. Jadi, ini bukan cuma soal perut, ini puasa total. Mata kita ikut puasa, telinga kita puasa, lisan kita juga puasa. Puasa dari gosip, dari melihat yang nggak baik, dari setiap perbuatan buruk. Ini tuh pengendalian diri level dewa. Terus yang kedua ada sauman. Kalau ayam tadi itu paket komplit, sauman ini jauh lebih spesifik, fokusnya cuma menahan diri dari satu hal saja. Dan contoh terbaiknya datang dari salah satu kisah paling ikonik di dalam Al-Quran. Ingatkan kisah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa? Nah, waktu beliau melahirkan, beliau bernazar untuk melakukan sauman. Puasanya apa? Bukan puasa makan minum, tapi puasa bicara. Beliau sengaja menahan diri untuk nggak ngomong sama sekali. Contoh ini nunjukin dengan jelas banget, sauman itu spesifik, sedangkan asyam di bulan Ramadan itu total menyeluruh. Oke, jadi puasa Ramadan itu pengendalian diri secara total. Pertanyaannya, buat apa? Fungsinya apa sih? Nah, ada satu metafora yang indah banget dari Nabi Muhammad untuk menjawab ini. Dan kuncinya, sekali lagi, tersembunyi di dalam akar katanya. Asyamu junnatun. Artinya, puasa itu adalah perisai. Coba bayangin sebuah perisai tak kasat mata yang melindungi kita dari segala panah perbuatan buruk. Itulah fungsi spiritual puasa. Tapi, bagian paling kerennya ada di sini nih. Rahasia sesungguhnya itu ada di dalam kata junnatun atau perisai itu sendiri. Ini dia kuncinya teman-teman. Kata junnatun yang artinya perisai ternyata berasal dari akar kata jim dan nun. Dan ini luar biasa banget karena dalam bahasa Arab akar kata ini selalu merujuk pada sesuatu yang tersembunyi, tidak terlihat atau gaib. Lihat deh betapa konsistennya ini. Dari akar kata yang sama kita punya jannah, surga yang tersembunyi dari pandangan kita. Jin, makhluk goib yang nggak bisa kita lihat. Janin, bayi yang tersembunyi di dalam rahim. Dan tentu saja junnatun, perisai spiritual kita yang juga tak terlihat. Semuanya diikat oleh satu benang merah yang sama, konsep tersembunyi. Tapi perisai ini nggak bekerja sendirian, dia punya pasangan. Satu pilar amalan lain yang jadi kunci banget di bulan Ramadan, yaitu interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi kenapa harus Al-Quran? Ya simpel aja, Ramadan itu kan bulan kelahirannya Al-Quran. Ini hari jadinya. Tentu saja cara terbaik buat merayakannya adalah dengan kembali membacanya, merenungkannya, dan menjadikannya fokus utama kita. Tapi, interaksi dengan Al-Quran itu beda ya dengan baca novel biasa, ada adabnya. Karena ini kan ibaratnya kita lagi ngobrol langsung dengan Sang Pencipta. Makanya kita dianjurkan untuk suci, pakai pakaian yang pantas, di tempat yang bersih. Sama kan, kayak kalau kita mau ketemu orang yang sangat kita hormati, pasti kita siap-siap dulu. Atau coba deh pikirin kayak gini,
Baca Al-Quran itu tuh seharusnya kayak kita lihat rambu lalu lintas. Waktu kita lihat tanda stop, ya kita berhenti. Seharusnya waktu kita baca perintah atau larangan Tuhan, itu juga bisa langsung ngerem kita dari perbuatan buruk. Jadi bukan cuma dibaca, tapi juga ditaati. Baiklah, sekarang mari kita satukan kedua kepingan puzzle ini. Di satu sisi kita punya perisai spiritual dari puasa, di sisi lain kita punya buku petunjuk dari Al-Quran. Nah, waktu keduanya ini digabungkan, kira-kira apa yang terjadi? Inilah formulanya, perisai spiritual dari Asyam ditambah dengan bimbingan dan petunjuk dari Al-Quran. Keduanya ini adalah dua alat super yang dikasih ke kita untuk mencapai satu tujuan akhir yang sama. Dan tujuan akhirnya adalah menjadi mutakin, orang yang bertakwa. Coba lihat, kita kembali lagi persis ke titik awal, ke ayat yang kita bahas di slide pertama tadi. Seluruh perjalanan spiritual di bulan Ramadan, perisai puasa, dan petunjuk Al-Quran, semuanya adalah proses pelatihan untuk mencapai satu gelar ini, mutakin. Jadi ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Gak peduli apapun keyakinan kita. Saat kita membuka kitab suci kita, apakah kita cuma sekedar membaca kata-kata di atas kertas? Atau kita sebetulnya sedang benar-benar mencoba untuk berkomunikasi? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.